Hai sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, atau juga sering disebut dengan ODS, orang dengan skizofrenia. Ya, seringkali mengalami pikiran yang salah, ya, mengalami pikiran yang tidak realistis, yang aneh. Ya, seringkali kalau di dunia kesehatan sering disebut dengan waham atau delusi. Nah, misalnya saja merasa sebagai nabi, tentara, orang terkaya, atau mungkin dia ngerasa banyak penyakitnya. Nah, tentu ini terkadang mengganggu hubungan sosial dia, karena ngomongnya ngaco, sehingga orang-orang aneh kalau misalnya harus berbicara dengan orang dengan gangguan jiwa. Nah, sebenarnya apa sih waham atau delusi itu, dan penyebabnya apa? Ya, apa yang bisa menyebabkan itu sebenarnya, dan kemudian kita bisa mengenalinya dari mana? Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan ODGJ sendiri supaya sembuh dan pulih, dan apa yang dilakukan keluarga? Nah, dalam hal ini akan Bang Jai bahas, makanya silakan simak sampai akhir, ya, jangan di skip, dan silahkan subscribe yang belum subscribe, ya. Nah, sekarang Bang Jai akan mulai dulu dari waham. Waham itu apa sih, gitu kan? Jadi ada satu kondisi di mana seseorang atau ODGJ ini mempunyai pikiran yang tidak realistis. Ya, kok bisa dikatakan tidak realistis? Ya, aneh, tidak sama sesuai realita, tidak sama sesuai kenyataan, dan itu benar-benar diyakini kebenarannya dan dipertahankan. Nah, tentu jenisnya banyak, ya. Ada yang membesar-besarkan dirinya, misalnya mengaku nabi, mengaku Tuhan, mengaku tentara, artis, orang kaya, pengusaha. Nah, atau mungkin dia merasa jadi ustadz, ya, kiai, nabi. Nah, banyak sekali, ya. Kemudian ada juga yang justru dia berpikir orang lain itu jahat, mau mencelakai, mau membunuh, mau nyantet, ya. Dia nuduh orang itu mengguna-guna. Nah, itu juga itu namanya curiga, ya, waham curiga. Kemudian ada juga yang ngerasa bahwa dia udah meninggal, udah mati, udah jadi jenazah. Ini biasanya yang nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau ngomong, nggak mau bicara. Itu ada namanya waham nihilistik. Ada juga yang ngerasa punya penyakit yang tidak disembuhkan, atau kondisi fisiknya tidak baik-baik saja, ya. Kemudian ada juga waham yang sifatnya aneh, ya, kayak misalnya siar berikir, ya. Kemudian seperti orang disiarkan, semua orang tahu tentang dia, ya. Acara TV itu seolah-olah juga sedang nyiarin dia, udah membicarakan tentang dia. Kemudian juga ngerasa bahwa pikirannya diambil orang atau disisipi, ya. Makanya ada yang ngamuk sampai membunuh dan sebagainya. Itu dia ngerasa dirasuki binatang atau orang lain atau siapa, yang akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak diharapkan. Itu wahamnya. Nah, apa sih yang bisa membuat ODGJ itu seperti itu? Yang pasti terbanyak awalnya adalah itu bentuk coping atau pertahanan dari ketidaknyamanan dia atas dirinya sebagai dampak dari perlakuan atau respon orang lain, ya, terhadap dirinya, atau memang pengalaman yang dia alami tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Sehingga kadang-kadang kebanyakan orang waham ini selalu ada harga diri rendahnya. Cuma saat itu tidak muncul karena apa? Sudah ketutup. Sebaliknya, untuk membuat nyaman dia akhirnya ngaku-ngaku, ya. Tapi ketika wahamnya ini berkurang, ya, biasanya akan muncul pada akhirnya ternyata ada
hal yang dia inginkan atau harapkan tapi tidak sesuai kenyataannya atau tidak terwujud, sehingga untuk menyamankan dirinya itu dilakukan. Ya, walaupun ada juga waham yang disebabkan karena apa? Sebelumnya memang karena ada halusinasinya, mendengar suara, melihat bayangan, sehingga dia meyakini itu sebagai kenyataan, dan itu berusaha meyakinkan ke orang lain supaya percaya. Itulah ada juga yang halusinasi identik dengan isi wahamnya. Ya, ini yang biasanya sulit diatasi. Kemudian tandanya seperti apa? Ya tentu kalau tanda ini tergantung dari jenisnya ya. Tapi kalau untuk yang biasa kita kenali ya, itu bicaranya banyak ya, melompat-lompat, sulit dipahami ya, mendominasi ya, kemudian emosinya itu berubah-ubah, kadang sudah nggak bisa tidur, terkadang pasien ini juga mundar-mandir ya. Nah tentu kalau misalnya dia waham curiga, ya tentu dia akan milih-milih bicara dengan orang atau menghindari orang lain ya. Atau kalau dipancing bicara tentang seseorang, yang keluar jeleknya semua. Misalnya tentang keluarganya, dia curiga dengan keluarganya, bicara tentang keluarganya, maka dia akan mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan dia akan dicelakai atau tidak disukai oleh keluarganya ya. Karena ada kejadian juga ngerasa bahwa keluarganya akan merebut warisannya. Nah itu akan keluar dengan dibicarakan. Tapi kalau yang tadi ngerasa sudah mati atau jadi jenazah, ya sulit, kecuali sudah bisa membuat dia bercerita, kenapa kamu diem, kenapa kamu tidak mau makan. Ternyata dia bilang bahwa saya sudah meninggal gitu kan, saya nggak butuh makan, nggak butuh ngomong. Nah itu ada ya. Atau misalnya dia ngamuk-ngamuk ya, ternyata setelah kita tanya kenapa kamu melakukan itu, saya dimasukin orang, saya dimasukin harimau, saya dimasukkan ini itu, sehingga itu di luar kendali saya. Nah itu yang biasanya menjadi sisi pikir ya, seperti itu. Nah kemudian tentu dalam kegiatan tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi. Nah sekarang apa yang perlu dilakukan? Tentunya perlu pasien ini ya mengenali dulu bahwa apa yang dia pikirkan itu tidak selalu sama dengan yang dipikirkan orang lain. Tidak ada gunanya ngeyel ya. Kalau memang dia yakin itu benar, ya cukup dia saja yang memikirkan, tidak perlu dibicarakan kepada orang lain, karena belum tentu apa yang dipikirkan ODGJ sama dengan yang dipikirkan orang lain. Nah berikutnya apa? Ya tentu mencoba mengenali dampak dari dia sering memikirkan itu. Nah ternyata tidak bisa tidur, nggak enak makan, mandi, kegiatan tidak bisa konsentrasi ya. Nah tentu ini akan sangat mengganggu, tidak bisa fokus kerja, tidak bisa bersosialisasi, karena setiap orang mungkin semua orang akan menghindari dia karena nggak suka omongannya aneh gitu kan, meninggalkan dia waktu ngomong ya. Nah tentu ini akan sangat mengganggu. Nah ketika sudah ada dampaknya seperti ini, bisa diarahkan bahwa tentu dia punya keinginan atau harapan ya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pikiran yang tidak realistis itu, sehingga perlu dibantu untuk mengenali hal-hal yang bisa dia lakukan dalam keseharian itu apa ya. Karena kebanyakan orang dengan waham ini secara pikiran kadang-kadang masih bagus ya, dia masih bisa melakukan banyak hal, cuma karena tidak fokus, tidak konsen, dan dia hanya terfokus kepada pikiran yang salah tadi, aneh tadi, ya akhirnya
lupa untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya dia bisa lakukan. Maka perlu dibantu, di list ya, ditulis apa saja yang bisa dikerjakan dia, bikin jadwal. Nah, kerjakan itu selalu terus ya, rutin ya, setiap harinya sesuai jadwal. Tentu di lingkungannya, secara lingkungan penting dibantu ODGJ ini. Janganlah mendukung apa yang dia pikirkan, tapi juga jangan mendebat apa yang dia pikirkan. Yang penting adalah bantu dia melaksanakan kegiatan yang sudah dirancang di jadwal itu. Nah, ketika sudah terjadi selama sepekan atau 2 pekan, ajak diskusi. Apa yang dia rasakan selama melakukan pekerjaan yang sesuai di jadwal itu? Apakah pikirannya berkurang atau justru hilang? Apakah setelah melakukan pekerjaan itu menjadi senang, menjadi bangga, menjadi merasa bermanfaat? Nah, terus tidurnya jadi nyenyak atau tidak? Nah, sehingga pada akhirnya akan terdistraksi atau teralihkan dengan sendirinya, dan dia menjadi berpikir ulang, iya ya, masa sih saya artis tapi ada di rumah sakit jiwa, masa saya mengerjakan tugas-tugas yang dikerjakan oleh pembantu rumah tangga ya. Terkadang selama proses kegiatan itu akhirnya jadi sadar bahwa oh ya, ternyata apa yang saya pikirkan selama ini salah. Nah, tapi tentu kan tidak 1 hari 2 hari, ini butuh berhari-hari untuk bisa meyakinkan bahwa apa yang dipikirkan itu tidak benar, gitu kan. Nah, tentu selain itu perlu ya adanya obat. Obat yang diminum secara rutin tentu akan membantu sedikit banyak mengurangi beratnya pikiran yang tidak realistis dan aneh itu. Jadi pelan tapi pasti akan berusaha mengurangi intensitasnya, sehingga dia akan juga fokus, mudah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah dibikin. Juga bisa mengontrol pikiran dia supaya nggak banyak mikir ya, supaya ide-ide pikirnya itu teratur ya. Karena memang obat-obat antipsikotik yang diberikan dokter ahli jiwa atau psikiater itu ya salah satunya ya untuk mengurangi ini waham ya, untuk mengurangi pikiran-pikiran yang nggak benar tadi ya. Jadi kalau ada ODGJ yang memang mempunyai pikiran yang salah tentang dirinya maupun orang lain dan dipertahankan, ya seyogianya obat itu harusnya diminum secara teratur ya. Selain apa? Selain mencoba untuk didistraksi, dialihkan pikiran-pikiran yang salah itu kepada kegiatan yang positif, kegiatan yang baik. Nah, sehingga akan teralihkan dari pikiran yang nggak benar menjadi benar ya. Dengan kegiatan juga akan bisa membuat dia bangga karena masih banyak hal yang bisa dia lakukan. Itu saja yang bisa Bang J jelaskan. Semoga memberikan gambaran dan bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain ya. Sampai jumpa.